Bab 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa organisme akibat pembelahan dan pembesaran sel. Pertumbuhan bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali seperti semula dan dapat diukur secara kuantitatif. Contohnya adalah tinggi tumbuhan dan berat badan. Kemudian, perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang melibatkan peningkatan struktur dan fungsi. Ini bersifat kualitatif dan tidak bisa diukur dengan angka, namun bisa diamati. Contoh pertumbuhan dan perkembangan adalah tumbuhan yang tumbuh berupa pemanjangan akar atau batang dan berkembang berupa pembentukan bunga sebagai alat reproduksi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor internal ada genetik. Jadi genetik merupakan pembawa sifat bawaan yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya adalah tinggi badan manusia yang dipengaruhi oleh genetik dari orang tua. Yang kedua adalah hormon, yaitu zat pengatur tumbuh yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengontrol proses fisiologis yang seperti contohnya adalah pada tumbuhan itu ada auksin merangsang pemanjangan sel, kemudian giberelin yang berfungsi memacu pembelahan dan pemanjangan sel serta pembentukan bunga dan buah. Kemudian ada sitokinin yang meningkatkan pembelahan sel. Kalau di manusia ada hormon pertumbuhan, yaitu berfungsi mengatur pertumbuhan tulang dan otot. Lalu ada juga hormon reproduksi, yaitu estrogen dan testosteron yang mengontrol pubertas dan perkembangan seksual. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu ada nutrisi. Jadi nutrisi ini merupakan apa yang kita makan selama hidup kita, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ini mempengaruhi pertumbuhan sel dan metabolisme. Kalau misalnya di tumbuhan itu ada unsur hara. Kemudian suhu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita karena suhu ini mendukung metabolisme. Kalau misalnya di suhu yang terlalu rendah atau tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan. Kemudian ada cahaya. Cahaya ini biasanya cukup berpengaruh di tumbuhan karena tumbuhan itu memerlukan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada air dan mineral. Air digunakan untuk reaksi kimia dalam tubuh dan menjaga tekanan turgor pada tumbuhan. Kemudian ada mineral seperti kalsium dan magnesium, penting untuk pembentukan struktur tubuh. Kemudian yang terakhir adalah kelembapan. Lingkungan dan kelembapan tinggi biasanya mendukung pertumbuhan dengan mengurangi penguapan. Kemudian tahapan-tahapan pertumbuhan. Yang pertama adalah perkecambahan, yaitu proses awal pertumbuhan biji menjadi tanaman. Ini terdiri dari tahapan imbisisi, yaitu penyerapan air oleh biji. Kemudian aktivasi enzim untuk mengurangi cadangan makanan di kotiledon. Kemudian pemanjangan radikula atau calon akar dan plumula atau calon batang. Kemudian tahapan yang kedua adalah pertumbuhan primer, yaitu pemanjangan akar dan batang akibat aktivitas meristem apikal. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan sekunder, yaitu penembelan batang dan akar akibat aktivitas kambium dan menghasilkan jaringan silam dan floem. Kemudian untuk pertumbuhan tahapan itu pada hewan dan manusia, yang pertama adalah tahapan embrioni. Itu dimulai dari fertilisasi zigot hingga pembentukan organ. Kemudian ada tahapan tersebut terdiri dari tahapan zigot, hasil pembuahan sel telur dan sperma. Kemudian ada morula, yaitu kumpulan sel hasil pembelahan mitosis zigot. Kemudian ada blastula, yaitu pembentukan rongga dalam embrio. Kemudian ada gastrula, yaitu pembentukan 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian ada tahapan organogenesis, yaitu pembentukan organ tubuh. Kemudian ada tahapan pasca embrioni, yaitu periode setelah lahir hingga dewasa.
Ini meliputi pertumbuhan fisik, tinggi dan berat badan, serta perkembangan mental dan fungsi reproduksi. Lanjut, ada hormon pada hewan dan manusia. Hormon pertumbuhan itu mengatur pertumbuhan tulang panjang. Kemudian ada hormon tiroid yang memengaruhi metabolisme dan perkembangan otak. Kemudian ada hormon reproduksi mengatur ciri-ciri seksual sekunder. Kemudian ada pola pertumbuhan, yaitu pola sigmoid atau kurva S adalah pola umum pada makhluk hidup. Jadi yang pertama ada fase lambat, yaitu pertumbuhan awal yang melambat karena penyesuaian terhadap lingkungan. Kemudian ada fase cepat, pertumbuhan sangat pesat akibat pembelahan dan metabolisme aktif. Kemudian ada fase stabil, yaitu pertumbuhannya menurun dan mencapai kondisi maksimum itu dia stabil.